Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya. Kita ketemu lagi pada mata kuliah perencanaan pengembangan wilayah. Buat minggu ini kita akan mencoba untuk menggunakan video terlebih dahulu karena jika kita menggunakan psikologi terus-menerus juga sepertinya tidak akan efektif. Jadi kita akan menggunakan video pembelajaran untuk minggu ini. Untuk minggu ini, materi yang akan kita bahas terkait dengan kesenjangan wilayah maupun keterbelakangan wilayah. Karena kita tahu sendiri, Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, di mana antara satu pulau dengan pulau yang lain memiliki pengembangan yang berbeda-beda, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya disparitas atau kesenjangan wilayah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih kesenjangan wilayah, kita akan membahas terlebih dahulu apa saja unsur-unsur fundamental dalam perencanaan pengembangan wilayah. Berikut ini unsur-unsur perencanaan pengembangan wilayah. Sebelum kita membahas tentang unsur-unsur, kita mempelajari dulu paradigma perencanaan pengembangan wilayah, di mana kita pernah membahas bahwa perencanaan pengembangan wilayah di masa lampau itu lebih memfokuskan dirinya pada pertumbuhan perekonomian dengan basis peningkatan investasi dan teknologi. Jadi perencanaan pengembangan di masa lampau itu lebih berfokus pada pengelolaan perekonomian di suatu wilayah. Semakin bagus perekonomian di suatu wilayah, maka pengembangannya juga akan semakin bagus. Namun sekarang banyak negara maju yang akhirnya beralih paradigma mengarah ke paradigma partisipatif dan kolaboratif, di mana nantinya semua masyarakat akan terlibat secara aktif dalam pengembangan wilayah. Keterlibatan secara aktif ini pada akhirnya akan memunculkan sense of belonging atau rasa memiliki pada diri masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk ikut terlibat atau ikut melestarikan pengembangan yang ada di wilayahnya. Nah, dari paradigma partisipasi dan kolaborasi tadi, ada dua aspek utama, yaitu peran serta atau partisipasi masyarakat, dan yang kedua adalah penekanan pada proses, bukan pada produk perencanaan. Jadi di sini, ketika menggunakan paradigma partisipasi dan kolaborasi, maka pemerintah hanya akan melihat proses pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah, bukan hasil akhirnya saja. Seringkali pada saat kita menggunakan paradigma laju pertumbuhan ekonomi, yang paling kita perhatikan utama adalah produk perencanaannya, seperti apakah di wilayah tersebut memiliki jalan yang bagus, apakah di wilayah tersebut sudah memiliki pusat pemerintahan yang bangunannya bagus, dan lain sebagainya, sehingga lebih mengarah ke produknya. Tapi untuk paradigma yang baru ini, lebih ditekankan pada aspek proses perencanaannya, bukan produknya. Dua hal ini, antara partisipasi dan penekanan proses, pada akhirnya akan mewujudkan yang namanya pemerataan, baik itu pemerataan pendapatan, pemerataan pendidikan, maupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah pertumbuhan, khususnya adalah pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Kenapa di sini ada faktor keberlanjutan? Karena untuk membahas tentang keberlanjutan pengembangan wilayah, maka perlu adanya partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, masyarakat merasa memiliki, secara otomatis pengembangan yang ada di wilayah tersebut juga akan lebih mudah untuk berlanjut atau memiliki keberlanjutan.
Selanjutnya kita membahas tentang unsur fundamental dalam pembangunan. Unsur fundamental dalam pembangunan sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama adalah penduduk, kedua transportasi, dan yang ketiga adalah sumber daya alam. Kenapa penduduk masuk dalam unsur fundamental? Di sini kita tahu penduduk merupakan subjek maupun objek dalam pembangunan. Penduduklah yang nantinya akan menikmati hasil dari pembangunan. Penduduk juga yang akan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga tanpa adanya penduduk, maka pembangunan tidak akan mungkin berjalan. Yang kedua, di sini ada transportasi. Kenapa ada transportasi? Karena transportasi itu merupakan salah satu aspek yang akan mendukung suatu pengembangan di wilayah tersebut. Ketika tidak ada transportasi, maka penduduk atau masyarakat akan sulit untuk mengakses daerah lain, sehingga pengembangan di wilayah tersebut akan sulit. Tapi ketika ada transportasi, maka pengembangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Kita tahu sendiri, namanya pembangunan pasti akan memerlukan suatu input atau masukan. Input atau masukan ini salah satunya adalah adanya sumber daya alam, baik itu sumber daya alam air, udara, hutan, maupun yang lainnya. Karena dari input ini, maka akan lebih mudah untuk melakukan pembangunan. Seperti contoh, ketika kita akan mengembangkan wilayah, khususnya diarahkan ke pembangunan sekolah, maka pasti akan memerlukan sumber daya alam, baik itu kayu untuk membangun, pasir, semen, dan lain sebagainya, di mana semuanya itu bisa kita dapatkan dari sumber daya alam. Nah, 3 unsur utama ini akhirnya dikembangkanlah oleh para ahli menjadi beberapa unsur tambahan, khususnya yang sering kali membahas tentang pembangunan adalah Walter Christaller. Walter Christaller di sini selain memasukkan 3 unsur utama tadi, penduduk, sumber daya alam, dan jaringan transportasi, Walter Christaller juga menambahkan adanya pusat dan adanya wilayah pengaruh. Kenapa di sini ada penambahan pusat? Karena Walter Christaller mengatakan bahwa suatu pengembangan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya pusat. Ketika ada pusat, ada wilayah yang memang akan dikembangkan yang akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain. Tanpa adanya pusat, maka wilayah-wilayah lain ini tidak akan memiliki arah pengembangan. Jadi perlu adanya pusat untuk memberikan contoh, untuk memberikan arah bagi wilayah-wilayah yang akan berkembang. Dan yang kelima adalah wilayah pengaruh. Wilayah yang akan melakukan pengembangan pasti memiliki tujuan untuk memeratakan pendapatan atau mungkin meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya. Tanpa adanya wilayah pengaruh, maka pengembangan di wilayah tersebut akan sulit untuk dilakukan. Walter Christaller ini merupakan salah satu ahli yang memang menerapkan adanya multiplier effect dalam pengembangan wilayah. Jadi, multiplier effect merupakan suatu pengembangan yang telah dilakukan di suatu wilayah, kita sebut saja wilayah A, akan mempengaruhi pengembangan di wilayah lain. Kita sebut saja wilayah B, C, dan D. Kita bisa ambil contoh mungkin Jakarta. Di sini Jakarta itu mampu mempengaruhi pengembangan wilayah yang ada di sekitarnya. Depok, Bekasi, Tangerang, dan seterusnya. Jadi di sini dalam pengembangan wilayah perlu adanya wilayah pengaruh agar nantinya pengembangan yang terjadi itu lebih optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari 3 unsur utama tadi, ada unsur penduduk, sumber daya alam, dan transportasi. Di sini saya hanya akan fokus pada aspek transportasi, karena saya yakin penduduk dan sumber daya alam, saudara juga sudah memahaminya. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang transportasi.
Di sini kita tahu transportasi merupakan suatu direct demand atau memang yang kita butuhkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Di mana transportasi ini bisa kita bagi menjadi dua jenis kegunaan. Yang pertama adalah place utility dan time utility. Place utility atau kegunaan tempat menunjukkan bahwa dengan adanya transportasi, maka barang-barang yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang membutuhkan itu akan lebih berguna ketika dipindahkan. Contoh, wilayah Tawangmangu, mungkin di sana itu merupakan penghasil sayur-sayuran. Nah, wilayah Solo sebagai wilayah yang memiliki penduduk banyak itu membutuhkan sayur-sayuran tersebut. Maka sayur yang ada di Tawangmangu akan dipindahkan ke Solo dengan menggunakan transportasi. Itu merupakan salah satu fungsi dari place utility. Jadi, kegunaan barang akan lebih berguna ketika dipindahkan ke tempat lain yang memang lebih membutuhkan. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang kegunaan waktu. Dengan adanya transportasi, maka barang akan lebih cepat dipindahkan ke tempat tujuan. Jadi ketika kita membahas tentang time utility, tidak hanya terkait dengan barang yang dibutuhkan, tapi juga terhadap barang yang dikehendaki. Jadi dalam time utility itu masyarakat bebas untuk membeli barang-barang yang memang dikehendakinya, sehingga akan lebih cepat sampai menggunakan transportasi. Tapi kalau place utility itu biasanya akan berfokus terhadap barang-barang yang hanya dibutuhkan saja. Jadi perbedaannya ada di situ. Nah, dua kegunaan ini nantinya akan mempengaruhi munculnya dua strategi dalam bidang transportasi, yaitu yang pertama strategi demand follow supply, dan yang kedua supply follow demand. Demand follow supply artinya adalah strategi untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi atau terbelakang. Sehingga di sini transportasi bersifat sebagai perintis atau pembuka suatu wilayah baru. Nah, yang kedua adalah strategi supply follow demand. Strategi ini diterapkan pada wilayah yang memang sudah memiliki jaringan transportasi, sehingga transportasi hanya difungsikan sebagai sarana pendukung kegiatan masyarakat. Jadi di sini dibedakan dua strategi ini. Demand follow supply itu hanya digunakan untuk daerah-daerah yang memang baru, belum memiliki jaringan transportasi, sehingga di sini transportasi itu merupakan memiliki sifat sebagai perintis. Sedangkan strategi supply follow demand itu diterapkan pada wilayah yang sudah memiliki transportasi, sehingga transportasi hanya digunakan sebagai sarana pendukung saja. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa transportasi pasti akan mempengaruhi yang namanya pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Wilayah akan lebih mudah untuk berkembang atau meningkatkan kualitas hidupnya dengan adanya transportasi. Sehingga kita ambil output dari adanya transportasi adalah pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi ini akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya investasi pembangunan, sedangkan peningkatan kualitas hidup akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masing-masing dampak ini, dampak investasi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, itu akan tercapai, akan terwujud ketika suatu wilayah itu memiliki jaringan yang lengkap, seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air, dan sebagainya, di mana masing-masing jaringan ini
pasti akan berkaitan erat dengan adanya transportasi. Jaringan jalan jelas pasti akan berkaitan dengan transportasi. Jaringan listrik juga akan dipengaruhi oleh adanya transportasi. Karena semakin mudah akses masyarakat, maka listrik juga akan semakin mudah untuk digunakan oleh mereka. Telekomunikasi juga sama, air bersih juga sama. Jadi di sini transportasi merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu pengembangan wilayah dan merupakan, kita bisa sebut sebagai permintaan kita saat melakukan pengembangan wilayah. Jadi transportasi perlu kalian pelajari lebih lanjut jika nantinya kalian memang tertarik untuk mempelajari perencanaan pengembangan wilayah. Itu untuk materi tentang unsur-unsur fundamental dalam perencanaan pengembangan wilayah. Kita akan melanjutkan dengan materi kesenjangan dan keterbelakangan wilayah.